Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan, berikan waktu untuk membahas suatu materi tentang pemeriksaan, yaitu dengan topik pemeriksaan terhadap pos laboratorium. Baik, seperti biasanya, sebelum kita membahas kertas kerja dari pemeriksaan, sebelumnya kita akan memahami dulu pengertian dari pos yang akan kita periksa. Nah, kebetulan dalam hari ini kita akan memeriksa pos yang bernama laborugi. Jadi kita harus memahami dulu pengertian dari laborugi. Laborugi itu merupakan satu perkiraan yang terdiri dari atas perkiraan pendapatan, beban operasi, pendapatan dan beban di luar operasi serta pos luar biasa. Nah, menurut SAK ETAP yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2019 halaman 114, di mana ada pengertian dari pendapatan dari penjualan, bahwa entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai yang wajar atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon dari penjualan dan potongan terhadap volume. Artinya apa? Artinya penjualan serta potongan ini harus dikeluarkan dulu, ya, harus dikurangkan dari penjualan di dalam untuk menghitung laporan rugi laba. Entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika kondisi seperti berikut terpenuhi. Ada 5 kondisi di sini, ya. Yang pertama adalah entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli. Artinya telah terjadi serah terima barang yang diperjualbelikan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, entitas tidak mempertahankan atau meneruskan hak baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual. Nah, ini ada rumit bahasanya ini. Artinya penjual sudah tidak melakukan kontrol lagi, ya, terhadap barang yang diperjualbelikan, sehingga diasosiasikan bahwa kepemilikan itu memang efektif sudah terjual. Yang ketiga adalah jumlah pendapatan itu dapat diukur secara handal. Nah, dari mana mengukurnya? Biasanya dari transaksi jual dan beli, dari harga yang disepakati, biasanya dari faktur atau dari bon-bon penjualan. Yang keempat, ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas. Nah, artinya nanti kalau nggak sekarang atau nanti itu ada manfaat ekonomi, baik itu berupa kas atau bank dan sebagainya, yang mengalir atau masuk ke entitas. Yang kelima adalah biaya yang telah dan akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur dengan handal. Saya kira itu jelas katanya, biaya transport, biaya asuransi dan sebagainya. Nah, ini tadi untuk transaksi terhadap atau penjualan terhadap barang dagangan. Nah, sekarang kalau kasusnya bagaimana? Walau seandainya perusahaan ini bergerak di bidang kontrak konstruksi yang masih dalam penyelesaian. Nah,
Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi dengan secara handal, maka entitas harus mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi dari masing-masing sebagai pendapatan dan beban yang disesuaikan dengan tingkat penyelesaian aktivitas kontrak pada akhir periode laporan. Hal ini sering disebut dengan istilah persentase penyelesaian. Intinya dari keterangan ini adalah untuk perusahaan konstruksi, kalau perusahaan konstruksi biasanya penyelesaiannya jangka panjang, artinya melebihi dari satu periode akuntansi. Nah, kalau melebihi satu periode akuntansi, bagaimana dengan pendapatannya? Kan belum selesai kontraknya belum selesai. Nah, dalam hal ini entitas bisa menghitung pendapatan dari konstruksi tadi sebesar berapa persen dia telah menyelesaikan dari konstruksi tadi dan berapa biaya yang telah dikeluarkan pada periode yang sama. Itu intinya untuk kontrak konstruksi. Transaksi dapat diestimasi secara handal jika memenuhi semua kondisi berikut. Ini ada 4 kondisi. Pertama, ada pendapatan dapat diukur secara handal. Kemudian, ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara handal. Biaya yang terjadi dalam transaksi dan biaya penyelesaian transaksi dapat diukur secara handal. Ini sudah jelas ya. Kemudian metode untuk mengukur tingkat penyelesaian transaksi kontrak dalam penyelesaian. Ada 3 metode dalam hal ini. Ya, yang pertama adalah proporsi biaya yang terjadi dari pekerjaan yang telah diselesaikan sampai sekarang dengan total estimasi biaya. Nah, itu pendekatan adalah pendekatan biaya. Misalkan biayanya 100 misalkan. Baru dikeluarkan 100% ya, baru dikeluarkan 50%-nya. Maka pendapatan yang didapat adalah juga 50% dari biaya tadi. Biayanya, jadi pendapatan berapa dari 50% tadi dihitung sebagai pendapatan, kemudian biayanya 50% berapa. Nah, itu metode yang pertama. Dan kemudian metode kedua adalah dengan melakukan survei atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Jadi dengan survei melihat kira-kira berapa pekerjaan ini telah diselesaikan oleh entitas dari berbagai macam aspek tentunya ya dari survei tadi. Dan yang ketiga adalah penyelesaian proporsi fisik dari transaksi jasa atau kontrak kerja. Artinya apa? Artinya katakan untuk bangunan misalkan yang diselesaikan misalkan luasnya 1000 meter, tapi yang diselesaikan sudah 75%-nya, 75% dari luas bangunan tadi. Nah, bisa jadi proporsi fisiknya 75%. Jadi 70% kali pendapatan yang harus diterima terhadap pendapatan harus diterima dari pendapatan totalnya. Itu pendapatan yang harus diakui. Nah, sedangkan bebannya itu beban yang real dikeluarkan pada periode yang sama tadi. Itu saya kira tiga metode. Kemudian Saketap juga membahas juga menjelaskan Saketap tentang entitas harus mengakui pendapatan sebagai berikut. Yang pertama adalah bunga harus diakui secara accrual, royalty. Ya. Jadi kalau ada bunga maka diakui secara accrual. Artinya tidak menunggu kas diterima, tidak. Yang kedua, royalty harus diakui dengan menggunakan dasar accrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan. Serta dividen harus diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah terjadi. Artinya apa? Artinya suatu perusahaan atau entitas jika memiliki saham di perusahaan lain
maka dia akan berhak mendapatkan dividen. Nah, berapa dividen yang diakui? Maka presiden itu dividen ini bisa diakui ketika sudah diputuskan oleh perusahaan tadi berapa dividen yang akan dibagikan terhadap pemegang saham. Biasanya dirapatkan dulu oleh rapat umum pemegang saham, kemudian diumumkan. Nah, setelah diumumkan berarti perusahaan tahu berapa dividen yang akan diterima atas investasi saham yang telah dilakukan. Nah, itu baru diakui sebagai pendapatan dividen. Nah, setelah kita membahas secara teoritis pemahaman dari rugi laba, maka berikut ini kita akan membahas eh, contoh dari kertas kerja rugi laba. Meskipun ini nanti kita tidak bahas secara detail, tapi Bapak sudah menyiapkan slide-nya, laporannya, ya. Anda bisa eh, mempelajari sendiri secara detailnya. Ini Bapak akan membahas secara sekilas saja. Mudah-mudahan masih bisa dipahami ya, mengingat waktunya. Oke. Yang pertama, pada saat memeriksa ya, kita harus meminta laporan laba rugi. Nah, seperti ini nih, slide nomor 13 sebetulnya. Laporan laba rugi. Ini ada penjualan, ada harga pokok penjualan, laba kotor, kemudian biaya operasinya berapa, dan sebagainya. Nanti terakhir ada laba setelah pajaknya ini 113 juta 113.062.500 rupiah laba setelah pajak. Laba ditahan 407 juta, kemudian dikoreksi, dan laba ditahan akhir tahunnya 491.962.500. Ini rugi laba pada tahun 2011, artinya periode yang kita periksa. Nah, sebelah kanan ini tahun 2020 berarti rugi laba tahun lalu, tetapi sudah diperiksa pada tahun lalu. Nah, selanjutnya kita akan melihat slide berikutnya, yaitu pemeriksaan atas perkiraan laba rugi. Ya, contoh ini di sini contoh atas catatan laporan keuangan. Ada 3 contoh nih catatannya. Pertama adalah pengakuan pendapatan dari perusahaan. Jadi catatan atas laporan keuangan ini mengungkapkan kebijakan-kebijakan yang dianut oleh perusahaan terhadap laporan keuangan tadi. Yang pertama yaitu kebijakan terhadap pengakuan pendapatan. Di sini perusahaan menyatakan pendapatan diakui pada saat penyerahan barang kepada konsumen. Yang kedua, kalkulasi harga pokok penjualan. Kalkulasi harga pokok penjualan terdiri atas persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dan dikurangi persediaan akhir. Dan ketiga, pembebanan biaya. Biaya dibebankan dengan menggunakan accrual basis, ya, bukan menggunakan cash basis. Itu ya sekedar contoh ya. Ini kemudian ada data tentang rincian biaya penjualan. Rincian biaya penjualan. 500 rincian biaya penjualan 490.742.000. Nah, kita bisa cross biaya penjualan 490.742.000. Cocok. Kemudian ini selanjutnya biaya umum dan administrasi sebesar 588.890.000. Nah, perinciannya ini dari biaya gaji bagian kantor sampai biaya rupa-rupa ini totalnya 580 juta 588.890. Bisa kita cross ke neracanya apakah sama 580 juta apa ya.
80. Nah, ini biaya umum dan administrasi masuk kan biaya operasi sama jadinya. Next. Nah, ini kalau di kemarin kalau kita lagi membahas pos aktiva, maka kita punya kertas kerja yang namanya kertas kerja neraca atau WBL, ya, kertas kerja neraca, working balance sheet. Nah, ini kalau di rugi laba kita namanya kertas kerja laba rugi atau WPL, working sheet uh, profit and loss. Nah, seperti ini bentuknya. Anda bisa lihat di slide yang ke-17 itu ada penjualan seperti yang contoh tadi, kita bagi-bagi ya, kita masukkan ke menjadi working WPL, working profit and loss. Dari penjualan kita kasih kode WP referensinya U1, kemudian harga pokok penjualan U2, kemudian biaya penjualan U3, U4, kemudian pendapatan lain-lain U5, pajak penghasilan, taksir pajak penghasilan U5, dan koreksi laba B2. Nah, ini nanti kita telusuri lebih lanjut ini dari U1 sampai dengan B2 itu. Jadi nanti kita lihat dari WPL kita turunkan menjadi top schedule. Top schedule U1 berarti nanti ada top schedule U1 ada, terus dibagi lagi menjadi supporting schedule-nya O11, O12 dan sebagainya. Nah, ini kebetulan tidak ada koreksi ya, koreksinya cuma satu saja, yaitu sebesar 500.000. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, berikut adalah top schedule dari penjualan atau U1. Sebesar berapa tadi? Sebesar 9.814.000. Kita lihat itu teman-teman. 9.814 U1. Nah, udah betul. Sama ya. Ini 9.814 48840 ke WPL masuk ke 2011, kemudian yang 2010 ini dari tahun lalu masuk ke WPL juga yang 2010. Nah, ini kita lihat dari kita buat laporan dari bulan Januari, ya, penjualan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, kita sampling untuk bulan Juni dan kita kasih kode referensinya U11, Oktober U12, dan Desember U13. Kita lihat nih, U11, U12, U13. Nih, U11 ini ya, seperti ini, kemudian U12 sini, ini U13-nya. Ya, bisa di cross. Kemudian top schedule terhadap harga pokok penjualan. Nah, harga penjualan sama di penjualan, nanti ada persediaan awal, kemudian dalam perandangan pembelian nilainya berapa, kemudian ada pembelian itunya didapat dari pembeliannya, kemudian retur dikurangi dengan retur dan dikurangi dengan ditambah dengan ongkos angkut. Nah, ada dari pembelian neto. Pembelian neto berarti pembelian neto ditambahkan dengan persediaan awal. Nah, itu kita namakan dengan persediaan yang tersedia untuk dijual. Nah, terus dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, ini kebetulan dikasih kode F. Kode F ini WPF ini sebesar 2.287.287.023.000. Dari mana? F ini berarti dari hasil stock opnam. Jadi Anda harus melihat dari data
stock of none, berarti data pemeriksaan terhadap persediaan. Nah, data terhadap stock of none kemudian dimasukkan menjadi diambil datanya ya ini ya, persediaan akhirnya diambil menjadi untuk menghitung harga pokok penjualan. Nah, kita kurangkan, ketemulah angka harga pokok penjualan, berarti 8146.317.000. Ini merupakan U2, coba lihat. U2 sebesar 8140. U2 8140, 8146. Nah, coba ya. U2 8146. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada top schedule biaya penjualan. Top schedule biaya penjualan. Berapa tuh contohnya? Ada contohnya 490.742.000. Ini pecah nih. Biaya penjualan dikeluarkan ini. Untuk yang ada sumbangan ini terdiri sumbangan dari untuk sumbangan sebesar Rp1.700.000. Nah, nanti kita lihat efeknya. Biaya umum dan administrasi sebesar Rp588.890.000. Yang kita uji adalah ini adalah biaya entertainment, kemudian sumbangan entertainment dan professional fee. Top schedule untuk pendapatan lain-lain. Nah, ini pendapatan lain. Sebesar 438.141.000. Terdiri dari apa? Ada biaya bunga, jasa giro, deposito dan sebagainya. Sebesar 438.141.000. Nah, ini untuk professional fee dari 17 juta ini terdiri apa aja? Ada 3 item. 9 juta untuk kantor akuntan, konsultan sebesar 5 juta, kemudian untuk kurniawan manajemen konsultan sudah 3 juta, totalnya 17 juta. Itu U4, nanti silakan dicek di U4-nya ya, cocok apa enggak. Ini U4 juga. Nah, kalau ini sumbangan 1.700.000. Ini sumbangan yang diklasifikasikan terhadap biaya penjualan. Yang ini sumbangan yang diklasifikasikan masuk biaya umum dan administrasi sebesar 5.700.000. U31 ini bagian. Ini U ke U3 ke U4. Nah, nanti di cross, coba silakan Anda lihat sendiri nanti. Kemudian ini biaya entertain. Nah, macam-macam biaya entertain banyak sekali. Bisa lihat. Cek ya, biaya entertain ini ada di coaching ini ada beberapa yang jadi sampel. Kemudian ini selanjutnya, nah ini yang nominatif ini, untuk yang nominatif ini yang berkaitan dengan biaya umum dan administrasi sebesar 60 juta. Ya, entertain untuk biaya umum dan administrasi itu 60 juta. Ini rinciannya ini. Kemudian kalau yang sisanya 36 juta itu berkaitan dengan entertain dengan biaya penjualan, dipecah. Di perkiraannya digabung, tapi nanti perinciannya dipecah pada waktu menghitung di rugi laba. Nah, data nominatifnya, data nominatif untuk entertain, nah bisa lihat sendiri, 60 juta. Nah, seperti ini. Nah, ini setelah kalian mempelajari dari mendengarkan dari keterangan Bapak tadi, kemudian sudah
nanti membaca sendiri, maka selanjutnya untuk menguji tingkat kepemahaman dari kalian, ini Bapak kasih soal, ya, tugas-tugas tolong dikerjakan, nanti dikerjakan, dikumpulkan hari Senin ya, tulis tangan, difoto, kirim ke Bapak, ya, jangan sampai ada yang terlambat. Oke, saya kira kuliah kali ini kita cukupkan sekian dulu, mengingat waktu ya, ketepatan waktu. Nanti kalau seandainya ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih jauh lagi, kita bisa mendiskusikannya di WA group WA group untuk auditing 2 yang sudah biasa yang kita lakukan. Oke, sekian dulu dari Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.